Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kalian. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas wadas. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas wadas. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Setelah Yesus mengakhiri perkataannya ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli Taurat mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, apa yang kita dengarkan di dalam kutipan bacaan Injil ini tadi, pengajaran Yesus kepada para murid dan tentu juga ditujukan kepada kita semua ini, barangkali kita bisa merumuskan secara lain inti dari apa yang dikatakan oleh Yesus dengan ungkapan yang mengatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Meminjam ungkapan yang disampaikan oleh Santo Yakobus. Para saudara, inti dari ungkapan itu adalah ajakan agar kita menjadi pelaku-pelaku firman. Firman Tuhan tidak cukup hanya didengarkan. Firman Tuhan tidak cukup hanya direnungkan, tetapi mesti harus diwujudkan di dalam perbuatan konkret. Bukan berarti renungan tidak penting. Renungan penting. Bukan berarti mendengarkan firman tidak penting. Mendengarkan firman adalah juga penting. Tetapi kalau hanya berhenti sampai di situ saja, maka tidaklah cukup. Karena di dalam kutipan bacaan Injil tadi dikatakan bahwa yang empunya kerajaan surga adalah mereka yang melakukan firman-firman Tuhan. Para saudara, salah satu hal yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam pengajaran-pengajarannya, salah satu hal yang ditampilkan oleh Yesus di dalam perbuatan-perbuatannya adalah memperhatikan, mengampuni, dan mengasihi orang lain. Perkara itu adalah perkara yang begitu sederhana jika diucapkan. Tetapi kalau harus dilaksanakan di dalam kehidupan, membutuhkan perjuangan yang begitu panjang.
Dan ketika kita mendasarkan seluruh hidup kita pada apa yang kita imani akan Allah, maka bagaikan orang yang mendirikan rumah di atas wadas. Artinya kita menjadi kokoh. Karena pondasi hidup kita adalah relasi pribadi kita dengan Allah. Pondasi hidup kita adalah pengalaman-pengalaman akan Allah. Maka marilah di dalam perayaan Ekaristi ini kita mohon berkat dari Tuhan. Semoga hidup kita semakin dijiwai oleh firman Tuhan. Dan dengan demikian persaudaraan kita dikokohkan, iman kepercayaan kita diperteguh. Rahmat itu yang kita mohon bersama-sama di dalam Ekaristi pagi hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,